Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini berada dalam keadaan sehat, tenang, dan dikelilingi hal-hal baik. Terima kasih sudah singgah sejenak, entah di tengah kesibukan atau mungkin di sela malam yang sunyi. Cerita ini saya sampaikan pelan-pelan, seperti obrolan ringan yang biasa terdengar di pinggir jalan saat aroma nasi goreng mulai memenuhi udara. Di Jakarta Barat, tepatnya di daerah Duri Kosambi, kehidupan berjalan seperti biasanya. Gang-gang sempit tetap ramai, suara motor berlalu lalang, dan di sudut tertentu selalu ada gerobak nasi goreng yang setia menyala hingga larut malam. Tidak ada yang tampak istimewa. Semua terlihat sederhana, bahkan akrab bagi siapapun yang pernah hidup di kota ini. Di balik kepulan asap dan bunyi spatula yang beradu dengan wajan, kadang tersimpan cerita yang tidak pernah benar-benar. Cerita yang hanya dibisikkan dari satu pedagang ke pedagang lain, diwariskan lewat tatapan dan jeda percakapan. Dan kisah ini bermula dari sebuah gerobak tua, seorang anak, serta malam Jumat Kliwon yang perlahan mengubah segalanya. Mari kita mulai ceritanya. Gerobak nasi goreng itu masih sama seperti terakhir kali kulihat. Cat hijau di sisi kayunya sudah pudar, beberapa bagian mengelupas, dan roda sebelah kanan selalu berbunyi setiap kali didorong. Bau minyak lama masih menempel, bercampur dengan aroma bawang putih yang entah bagaimana terasa akrab. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku berdiri di belakang gerobak itu sendirian. Ayah pergi mendadak, terlalu mendadak untuk disebut wajar. Pagi masih sempat sarapan bersama. Sore aku dapat kabar ia jatuh di dekat gerobak, dan malamnya aku hanya bisa menatap tubuhnya yang sudah terbujur kaku. Tidak ada sakit lama, tidak ada pesan terakhir, hanya gerobak ini yang tersisa, seolah menungguku untuk melanjutkan sesuatu yang belum selesai. Butuh waktu hampir 2 minggu sebelum aku berani kembali ke tempat biasa ayah berjualan. Lokasinya tidak berubah, pinggir jalan kecil di Duri Kosambi, tidak jauh dari pemakaman umum. Dari situ, nisan-nisan tidak terlihat jelas, tapi suasananya selalu terasa lebih sepi dibanding gang lain. Dulu aku sering menemani ayah di sini, duduk di bangku plastik sambil menghitung kembalian. Malam itu, aku mendorong gerobak pelan-pelan. Beberapa warga menoleh, sebagian mengenaliku dan mengangguk kecil. Ada yang berbisik lirih, mungkin mengenali wajahku sebagai anak almarhum penjual nasi goreng yang dulu selalu ramah. Tidak ada tatapan aneh, tidak ada rasa canggung. Semua berjalan seperti biasanya. Aku menyalakan lampu gerobak. Cahaya kuningnya langsung menarik serangga kecil beterbangan. Wajan tua ayah masih tergantung di tempatnya. Aku menyentuh gagangnya, terasa licin dan dingin. Tanpa berpikir panjang, aku menyiapkan bahan-bahan seperti yang biasa kulihat. Nasi, telur, kecap, bawang. Gerakanku kaku, belum selancar tangan ayah dulu, tapi cukup untuk memulai. Pembeli pertama datang sekitar setengah jam kemudian. Seorang bapak ojek online memesan nasi goreng telur. Aku memasak dengan hati-hati, mencoba meniru cara ayah mengaduk nasi yang cepat tapi teratur. Saat menyerahkan bungkusannya, bapak itu tersenyum dan berkata, "Rasanya mirip bapakmu dulu." Kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Untuk sesaat, aku lupa soal kehilangan. Seolah ayah masih berdiri di sampingku menggawasi dari balik asap wajan. Malam semakin larut, tapi suasana tetap biasa. Ada tawa kecil dari pembeli, suara motor lewat, dan sesekali angin membawa aroma tanah lembab dari arah pemakaman. Aku tidak merasa takut, tidak juga merasa aneh. Ini hanya malam biasa, pikirku. Saat menutup gerobak, aku menatap wajan itu sekali lagi. Entah kenapa, aku memilih untuk tidak mencucinya malam itu. Bukan karena alasan khusus, hanya karena lelah. Aku menutup gerobak, mendorongnya pulang, tanpa tahu bahwa keputusan kecil di malam yang terasa biasa itu perlahan akan membuka cerita lama yang selama ini disimpan rapat oleh ayahku. Hari-hari setelah aku kembali berjualan berjalan pelan, tapi pasti gerobak itu kembali mangkal di tempat yang sama, jam yang sama, dengan menu yang tidak berubah. Setiap malam, aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru, menyiapkan bahan, menyalakan api, dan menyapa pembeli yang sebagian masih mengingat ayahku. Di sela-sela kesibukan itu, ingatanku sering melayang ke masa lalu. Dulu,
Saat masih remaja, aku sering merasa bosan menemani ayah berjualan. Aku lebih memilih bermain ponsel atau tertidur di bangku plastik. Tapi sekarang, potongan-potongan kecil dari kebiasaan ayah mulai muncul satu persatu di kepalaku. Salah satu yang paling sering terlintas adalah soal wajan. Ayah hampir tidak pernah mencucinya. Kalaupun dicuci, hanya dibilas sebentar tanpa sabun. Dulu aku menganggapnya kebiasaan orang tua yang malas berubah, katanya. Wajan lama menyimpan rasa. Aku mengangguk saja waktu itu, tidak pernah bertanya. Lebih jauh, kebiasaan lain yang selalu kuanggap aneh adalah nasi goreng pertama. Setiap malam, sebelum ada pembeli, ayah selalu memasak satu porsi kecil nasi goreng. Setelah matang, bukannya dimakan atau dijual, ia justru menjatuhkannya ke tanah, tepat di dekat roda gerobak. Ia melakukannya cepat, seolah tidak ingin dilihat orang. Saat kutanya, ayah hanya menjawab singkat, biar lancar. Jawaban itu dulu tidak pernah kupikirkan lagi. Di lingkungan pedagang kaki lima, banyak kebiasaan kecil yang tidak masuk akal, tapi dianggap wajar. Ada yang menyalakan rokok dulu sebelum jualan, ada yang menyiram air di sekitar gerobak. Aku mengira kebiasaan ayah pun sama. Namun, yang paling membuatku sekarang berpikir adalah soal malam Jumat Kliwon. Ayah selalu pulang lebih larut di malam itu, kadang sampai lewat tengah malam. Padahal pembeli sudah sepi sejak jam 10. Saat aku menunggunya dulu, ia sering menyuruhku pulang lebih dulu. "Kamu besok masih sekolah," katanya. Sekarang aku baru sadar hampir setiap Jumat Kliwon, ayah pulang dengan wajah lelah yang berbeda. Bukan lelah karena bekerja, tapi seperti orang yang baru selesai memikul beban berat. Kadang ia langsung duduk tanpa bicara, kadang malah menyeduh kopi hitam tanpa gula, dan menatap kosong ke dinding malam itu. Setelah beberapa hari berjualan, aku tanpa sadar meniru beberapa kebiasaan ayah. Wajan kembali hanya kuelap dengan lap. Kering aku berdiri lama sebelum memasak nasi goreng pertama, ragu apakah perlu membuangnya seperti dulu. Akhirnya, aku urungkan. Aku merasa itu tidak perlu. Namun, entah kenapa, pikiranku tidak tenang. Aku terus teringat bagaimana ayah selalu memastikan nasi pertama itu jatuh ke tanah, bukan ke aspal. Detail kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Seorang pedagang kopi di seberang jalan sempat menyapaku, menanyakan kabar, dan mengungkit ayahku. Ia tertawa kecil sambil berkata, "Bapak kamu dulu orangnya tekun, ada caranya sendiri biar dagangan nggak sepi." Aku hanya tersenyum. Aku tidak bertanya apa maksudnya. Saat itu aku masih yakin semua ini hanya kebiasaan lama yang kebetulan terlihat aneh jika diingat kembali. Aku belum tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil itu bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang perlahan mulai mendekat tanpa suara. Aku baru benar-benar sadar hari itu adalah Jumat Kliwon ketika azan maghrib berkumandang lebih lama dari biasanya di telingaku. Entah karena pikiranku sedang kosong, atau karena tubuhku terlalu lelah, tanggal di kalender kecil yang menempel di dinding dapur hampir saja kulewatkan. Ibu sempat mengingatkan sebelum aku berangkat berjualan. Suaranya terdengar biasa saja, seperti mengingatkan hari-hari lain. "Jangan pulang terlalu malam," katanya singkat. Aku mengangguk, lalu mendorong gerobak keluar rumah. Jalanan Duri Kosambi terlihat tidak jauh berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lampu jalan menyala redup, angin bertiup pelan, dan dari arah pemakaman tercium bau tanah yang khas. Setelah sore tadi hujan turun sebentar. Aku memilih untuk tidak memikirkan apapun, hanya fokus pada jualan. Seperti biasa, aku menyalakan lampu gerobak dan api kompor. Wajan tua itu kembali kugantung di tempatnya. Saat minyak mulai panas, bunyinya sedikit lebih nyaring dari biasanya, tapi aku menganggapnya hal biasa. Aku menyiapkan porsi pertama dengan ragu-ragu, teringat kebiasaan ayah. Namun, aku tetap memasaknya seperti biasa dan menyisihkannya di piring kecil. Belum sempat aku memutuskan apa yang akan kulakukan dengan nasi goreng pertama itu, seorang pembeli datang, lalu pembeli kedua. Tidak lama setelah itu, 2 orang lagi menyusul. Dalam waktu kurang dari setengah jam, bangku plastik di depan gerobakku terisi penuh. Aku mulai sibuk, tanganku bergerak lebih cepat. Keringat mulai turun di pelipis. Pesan datang tanpa jeda, seolah ada yang memberi tanda tak terlihat bahwa gerobakku sedang buka. Yang membuatku heran, sebagian besar pembeli adalah orang-orang yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Mas,
Nasgornya enak ya? Beda, kata seorang lelaki parubaya sambil menghabiskan suapan terakhirnya. Yang lain menimpali, iya, rasanya nagih. Padahal kelihatannya biasa. Aku tersenyum, rasa senang mulai mengembang di dada. Setiap pujian terasa seperti penawar rindu pada ayah. Seolah aku tidak sendirian malam itu. Seolah gerobak ini masih hidup seperti dulu. Malam semakin larut, tapi pembeli tidak juga sepi. Bahkan saat jam sudah menunjukkan lewat pukul 11, masih ada orang yang datang terburu-buru, takut kehabisan. Minyak, telur, dan nasi hampir habis. Untuk pertama kalinya, sejak aku kembali berjualan, aku kehabisan stok sebelum tengah malam. Saat menutup gerobak, aku berdiri terdiam sejenak. Hasil jualan malam itu lebih banyak dari biasanya. Jauh lebih banyak. Aku menghitung uangnya 2 kali untuk memastikan tidak salah. Aku pulang dengan perasaan ringan, bahkan sempat bersenandung kecil di jalan. Dalam pikiranku, ini hanya soal keberuntungan. Mungkin karena hari libur, mungkin karena orang-orang rindu rasa lama dari nasi goreng ayah. Aku sama sekali tidak mengaitkannya dengan Jumat Kliwon atau kabeyasan aneh yang dulu sering kulihat. Aku tidak tahu bahwa malam itu bukan sekadar malam ramai. Itu adalah awal dari sesuatu yang pelen-pelen akan mengubah cara pandangku terhadap gerobak ini, terhadap ayah, dan terhadap alasan mengapa nasi goreng sederhana itu bisa begitu dicari tanpa alasan yang jelas. Pagi itu aku bangun dengan tubuh masih terasa pegal, tapi perasaan hatiku jauh lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Uang hasil jualan malam Jumat Kliwon kemarin masih tersimpan rapi di dompet. Rasanya seperti baru saja melewati hari baik. Setelah sekian lama berada di bawah beang-beang kehilangan, aku membantu ibu sebentar di rumah, lalu bersiap membersihkan gerobak sebelum berangkat lagi sore nanti. Gerobak nasi goreng itu kupindahkan ke halaman kecil di samping rumah. Saat aku mulai membereskan peralatan, mataku tertuju pada wajan tua. Ayah, sejak beberapa hari ini, benda itu selalu terasa berbeda bagiku. Bukan menyeramkan, hanya penyus. Aku berniat membersihkannya lebih menyeluruh, mungkin agar lebih nyaman digunakan. Aku mengangkat wajan dari gantungannya. Saat itulah aku melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kusadari. Di bawah wajan, menempel di rangka besi gerobak, ada lipatan kertas kecil yang diselipkan rapat. Warnanya sudah kecoklatan, ujung-ujungnya rapuh, seperti sudah lama sekali berada di sana. Rasa penasaran langsung muncul. Aku menariknya perlahan, takut kertas itu robek. Saat terbuka, terlihat beberapa halaman kecil yang disatukan dengan staples berkarat. Tulisan di dalamnya tidak rapi, sebagian miring, sebagian lagi seperti ditulis tergesa-gesa. Aku mengenali tulisan tangan itu. Itu tulisan ayah. Beberapa kalimat terasa biasa, seperti catatan belanja atau pengingat jam berangkat. Tapi semakin ke bawah, isinya berubah. Ada barisan kata yang tidak kupahami, ditulis dengan huruf Arab, tapi susunannya terasa janggal. Saat ku baca pelan, lidahku refleks berhenti. Rasanya seperti membaca doa, tapi urutannya terbalik. Aku menelan ludah. Ayah memang rajin beribadah, tapi ia tidak pernah mengajarkanku bacaan seperti ini. Di halaman berikutnya, ada catatan kecil di pinggir kertas. Jangan dibaca keras, cukup dalam hati. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Aku duduk di bangku plastik, menatap kertas itu lama. Tidak ada gambar aneh, tidak ada simbol menyeramkan. Justru karena terlihat sederhana itulah, aku merasa semakin penasaran. Ini bukan coretan orang iseng. Di bagian belakang catatan, ada beberapa poin singkat yang membuat alisku berkerut. Tentang wajan yang tidak boleh sering dicuci, tentang nasi pertama yang harus dikembalikan ke tanah, tentang waktu-waktu tertentu yang ditandai dengan garis merah. Salah satunya Jumat Kliwon. Aku menutup catatan itu perlahan. Ingatanku langsung kembali pada kebiasaan ayah yang dulu kuanggap sepele. Semua potongan itu sekarang terasa saling terhubung, meski aku belum bisa memahami maksudnya. Sore harinya, saat berjualan, pikiranku masih tertinggal pada catatan lusuh itu. Setiap kali wajan beradu dengan spatula, suara logamnya terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aku sempat ragu untuk menggantungkan kembali wajan itu di tempat semula, tepat di atas posisi kertas tadi. Namun akhirnya aku tetap melakukannya. Aku belum merasa takut. Yang ada hanyalah rasa ingin tahu
yang pelan-pelan tumbuh. Tentang apa sebenarnya yang ayah lakukan selama ini. Tentang alasan dibalik dagangan yang selalu laris setiap Jumat Kliwon. Dan tentang apakah semua ini hanya kebetulan, atau memang ada sesuatu yang sengaja disimpan ayah, menunggu untuk ditemukan. Beberapa hari setelah menemukan catatan lusuh itu, aku kembali berjualan seperti biasa. Pikiran tentang tulisan ayah memang masih sering muncul, tapi aku berusaha menyingkirkannya. Aku meyakinkan diri sendiri bahwa semua itu hanyalah kebiasaan orang tua zaman dulu. Mungkin campuran antara doa dan kepercayaan yang tidak lagi relevan. Malam itu suasana cukup ramai. Di seberang tempatku mangkal, ada pedagang kopi keliling dan penjual gorengan yang sudah lama berjualan di situ. Kami sering saling sapa, sekadar bertukar kabar, atau bercanda ringan sambil menunggu pembeli. Tidak ada yang istimewa. Sampai obrolan kami tanpa sengaja mengarah pada ayahku. "Dulu bapak kamu kuat ya jualannya," kata penjual gorengan sambil meniup asap rokok. "Hujan, sepi, tetap aja buka." Aku tersenyum kecil. "Iya," katanya, "kalau sudah niat cari makan, jangan setengah-setengah." Pedagang kopi ikut menimpali. "Bapak kamu itu orang lama, punya pegangan sendiri." Aku menoleh. "Pegangan?" Ia tertawa pelan, lalu mengibaskan tangannya. "Ah, bukan apa-apa, pegangan hiduplah." Nada bicaranya terdengar ringan. Tapi ada jeda aneh setelah kalimat itu. Seolah ia hampir mengatakan sesuatu, lalu memilih untuk berhenti. Aku tidak langsung bertanya. Aku menunggu, berharap ia melanjutkan sendiri. Beberapa menit kemudian, saat pembeli sedang sepi, penjual gorengan mendekat sedikit, suaranya diturunkan. "Di sini, dari dulu, pedagang nasi goreng itu banyak ceritanya," katanya pelan. "Bukan hal baru." Aku mengernyit. "Cerita apa?" Ia menoleh ke kiri dan kanan sebentar, lalu berkata, "Cerita biar dagangan laris. Macam-macam caranya. Ada yang berat, ada juga yang murah." Kata murah itu diucapkannya dengan nada menggantung. Aku bisa menebak, ini bukan soal uang. Pedagang kopi ikut mendekat. "Pesugihan," katanya singkat, seolah menyebut kata itu terlalu keras. "Bisa mengundang sesuatu." Aku terdiam. Kata itu bukan asing, tapi tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa ayah ada hubungannya dengan hal semacam itu. Aku ingin tertawa, menganggap ini hanya mitos jalanan. Tapi ingatan tentang catatan di bawah wajan membuatku menahan diri. "Yang murah itu gimana?" tanyaku akhirnya, berusaha terdengar santai. Penjual gorengan menghela napas. "Pasan ibu." Pedagang kecil, "Enggak minta tumbal macem-macem, cuma syaratnya aneh-aneh." Kayak desaku pelan. Ia tidak langsung menjawab. Pedagang kopi justru yang lebih dulu bicara. "Ada yang percaya pocong itu bisa ngeludahin rezeki," katanya sambil tertawa kecil, seolah ingin mencairkan suasana. "Lucu kan?" kedengarannya. Ikut tersenyum, meski dadaku terasa sedikit sesak. "Pocong?" "Iya," jawabnya cepat. "Katanya arwah yang belum tenang bisa bantu dagangan. Tapi ya gitu, cerita lama, tidak ada penjelasan panjang, tidak ada detail." Mereka seolah sengaja menjaga jarak dari topik itu. Setelah itu, obrolan beralih ke hal lain. Harga minyak naik, pembeli yang makin pilih-pilih, dan rencana mudik yang entah kapan bisa terlaksana. Namun kata-kata tadi terlanjur menempel di kepalaku. Pesugihan murah, syarat aneh, pokong meludahi rezeki. Saat aku kembali mengaduk nasi di wajan, suara spatulanya terdengar lebih berat. Aku mencoba mengingat wajah ayah setiap Jumat Kliwon, kebiasaan nasi pertama yang dibuang, wajan yang jarang dicuci, semua itu sekarang tidak lagi berdiri sendiri. Aku pulang malam itu dengan langkah pelan. Tidak ada rasa takut, hanya parasan, seperti baru saja membuka pintu kecil ke ruangan yang selama ini sengaja ditutup. Dan aku mulai sadar, mungkin ayah tidak pernah benar-benar menyembunyikan apapun. Aku saja yang dulu tidak pernah cukup ingin tahu. Masalah datang tidak pernah. Beberapa hari setelah obrolan dengan para pedagang itu, ibu mulai sering terlihat termenung. Suatu pagi, ia duduk lama di meja makan, menatap buku catatan kecil berisi angka-angka yang tak pernah benar-benar seimbang. Aku tidak perlu bertanya untuk tahu apa artinya. Utang ayah belum sepenuhnya lunas. Biaya rumah sakit sebelum ayah meninggal masih menyisakan cicilan. Belum lagi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa menunggu. Listrik, air, beras,
dan obat ibu yang harus rutin dibeli. Penghasilanku dari berjualan nasi goreng memang ada, tapi tidak selalu ramai seperti malam Jumat Kliwon itu. Ada malam sepi, ada malam cukup. Jarang sekali malam yang benar-benar lebih. Aku mulai merasakan tekanan yang dulu mungkin juga dirasakan ayah. Hanya saja ia tidak pernah menunjukkannya. Setiap kali mendorong gerobak keluar rumah, pikiranku dipenuhi hitung-hitungan. Berapa porsi harus terjual malam ini agar cukup? Berapa hari lagi sebelum uang di dompet menipis lagi? Catatan lusuh itu kembali terlintas di kepalaku. Awalnya aku hanya membacanya ulang, tanpa niat melakukan apapun. Aku memperhatikan setiap tulisan ayah, mencoba memahami maksud di balik kalimat-kalimat pendek itu. Beberapa kebiasaan tertulis jelas, tanpa penjelasan, seolah ayah menganggap siapapun yang membaca sudah tahu apa yang harus dilakukan. Malam itu, saat berjualan, aku mulai melakukan hal-hal kecil, bukan ritual. Setidaknya menurutku, aku membiarkan wajan tetap seperti adanya, hanya kuusap dengan lap kering. Aku teringat tulisan ayah tentang menjaga rasa. Aku menuruti itu, meyakinkan diri bahwa banyak pedagang juga melakukan hal yang sama. Lalu soal nasi goreng pertama, tanganku sempat berhenti saat porsi pertama matang. Aku menatapnya lama, tidak ada suara aneh, tidak ada perasaan aneh, hanya nasi goreng biasa, hangat, dan beraroma seperti biasanya. Aku hampir membuangnya ke tanah seperti yang dulu sering kulihat. Tapi aku mengurungkan niat. Aku tidak siap, kataku pada diri sendiri. Aku hanya menyisihkan porsi itu dan memberikannya pada kucing liar yang sering berkeliaran di sekitar gerobak. Rasanya aman, rasanya tidak melanggar apapun. Namun, perasaan bersalah justru muncul. Entah karena aku tidak sepenuhnya mengikuti kebiasaan ayah, atau karena aku mulai percaya bahwa kebiasaan itu ada gunanya malam-malam berikutnya. Aku semakin sering menimbang-nimbang. Setiap kali dagangan sepi, pikiranku langsung kembali pada catatan itu. Pada Jumat Kliwon berikutnya yang semakin dekat. Pada cerita pedagang tentang pesugihan yang murah. Di sela kepulan asap wajan dan suara spatula, aku sadar satu hal. Aku sedang berdiri di garis tipis. Di satu sisi, akal sehatku masih memegang kendali. Di sisi lain, kebutuhan hidup terus mendorongku maju, perlahan tapi pasti. Dan aku tidak yakin berapa lama lagi aku bisa bertahan sebelum akhirnya melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Jumat Kliwon itu datang tanpa terasa. Aku baru menyadarinya saat melihat kalender kecil di dapur, tepat sebelum berangkat berjualan. Ada rasa ganjil yang muncul di dadaku, seperti perasaan saat akan menghadapi sesuatu yang penting, tapi tidak. Apa? Aku menepisnya, mengira itu hanya karena kelelahan dan beban pikiran yang menumpuk. Beberapa hari terakhir, sore itu aku tidak mencuci wajan, bukan karena lupa, tapi karena teringat catatan ayah yang terus terngiang di kepala. Aku hanya mengelapnya sebentar dengan lap kering, memastikan tidak ada sisa nasi yang menempel. Saat menggantungnya kembali di gerobak, aku sempat ragu, tapi keraguan itu cepat hilang saat kuingat kebutuhan di rumah. Malam mulai turun. Aku menyalakan lampu gerobak. Api kompor menyala stabil. Saat menyiapkan bahan, aku tanpa sadar menggumamkan sesuatu. Awalnya hanya gumaman pelan, seperti orang yang sedang menghafal. Aku baru tersadar ketika lidahku terasa kaku dan kata-kata yang keluar terdengar tidak seperti doa yang biasa ku pelajari sejak kecil. Aku berhenti sejenak. Dadaku terasa dingin, tapi aku tidak tahu kenapa. Aku tidak melanjutkan gumaman itu, menganggapnya hanya pikiran yang terlalu lelah. Aku fokus kembali pada wajan. Pembeli datang lebih cepat dari biasanya. Belum genap setengah jam sejak aku buka, sudah ada 5 orang menunggu. Pesanan datang bertubi-tubi, tanpa jeda. Aku bahkan tidak sempat duduk atau meneguk air. Tanganku bergerak otomatis, seolah sudah hafal irama yang seharusnya. Yang membuatku heran, rasa nasi goreng itu terasa lebih kuat, bukan lebih asin atau lebih manis, tapi lebih nendang. Seperti kata salah satu pembeli, banyak yang memesan ulang, bahkan sebelum piringnya benar-benar kosong. Mas, nasgornya kok beda ya malam ini? Kata seorang perempuan sambil tersenyum. Enak banget. Aku hanya membalas dengan senyum canggung. Dalam hati, aku mulai menghitung. Malam ini terasa jauh lebih ramai dibanding Jumat Kliwon sebelumnya. Stok nasi menipis cepat, telur hampir habis. Bahkan kecap harus kutuang sampai tetes terakhir. Namun di balik kesibukan itu,
Ada sesuatu yang mengganggu. Setiap kali aku berhenti mengaduk, aku merasakan hawa dingin menyentuh tengkukku. Padahal malam itu tidak berangin. Sesekali, bulu kudukku berdiri tanpa sebab jelas. Seperti ada yang berdiri terlalu dekat di belakangku. Aku menoleh beberapa kali. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan kecil yang mulai sepi dan bayangan nisan pemakaman di kejauhan. Aku menelan ludah dan kembali bekerja. Sekitar pukul 10 malam, semua bahan habis. Benar-benar habis. Aku menutup gerobak lebih awal dari biasanya. Napasku masih terengah karena lelah. Saat menghitung uang, tanganku sedikit gemetar. Hasilnya lebih banyak dari malam manapun sejak aku mulai berjualan. Seharusnya aku senang. Dan memang ada rasa puas itu. Tapi di sela-sela rasa senang, ada perasaan lain yang sulit dijelaskan. Seseorang sedang berdiri di tempat yang tidak bisa kulihat. Memperhatikan setiap gerakanku. Saat mendorong gerobak pulang, aku merasakan hawa dingin kembali menyelubungi tubuhku. Langkahku mempercepat tanpa sadar. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku tidak merasa sendirian, meski tidak ada siapapun di sekitarku. Beberapa hari setelah malam Jumat Kliwon itu, aku masih membawa perasaan campur aduk. Setiap kali berjualan, di satu sisi hasil jualan meningkat, uang di dompet tidak lagi terasa sesak. Ibu terlihat sedikit lebih tenang, meski tetap tidak banyak bicara. Di sisi lain, bayangan hawa dingin dan perasaan diawasi itu masih sering muncul, terutama saat aku berdiri terlalu lama di belakang gerobak. Awalnya tidak ada yang aneh, sampai suatu malam, seorang pelanggan tetap datang dengan wajah pucat. Ia duduk lama sebelum memesan, berbeda dari biasanya yang selalu ceria. "Mas," katanya pelan, setelah menerima pesanannya. "Nanya dikit boleh?" Aku mengangguk. "Kemarin, habis makan nasgor sini, kepala saya pusing banget. Malamnya mimpi aneh." Aku tertawa kecil, berusaha santai. "Masuk angin kali pak, cuaca lagi nggak jelas." Ia ikut tersenyum, meski raut wajahnya masih terlihat ragu. Mungkin, ya, aku menganggap obrolan itu selesai. Tapi 2 hari kemudian, hal serupa terjadi lagi. Seorang pemuda yang sering nongkrong sambil main ponsel mengeluh mual setelah makan. Katanya, semalaman ia tidak bisa tidur karena bermimpi berada di tempat gelap dan sempit, seperti tanah yang baru digali. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi tetap menepisnya. Banyak orang sakit karena hal sepele, dan mimpi buruk bisa datang dari mana saja. Aku tidak ingin mengaitkannya dengan nasi gorengku, apalagi dengan cerita-cerita yang sempat kudengar. Namun, ada satu hal yang tidak bisa kuabaikan. Bau tanah basah. Awalnya samar, hanya sesekali tercium saat aku baru membuka gerobak. Aku mengira itu berasal dari arah pemakaman, apalagi jika sore sebelumnya hujan turun. Tapi lama-kelamaan, bau itu muncul bahkan di malam yang kering. Bau tanah yang lembab bercampur aroma seperti kain basah yang lama tersimpan. Bau itu paling kuat saat aku mulai mengaduk nasi di wajan. Aku beberapa kali membersihkan gerobak, menyemprotkan pengharum seadanya. Bau itu hilang sebentar, lalu kembali lagi. Anehnya, pembeli seolah tidak menyadarinya. Tidak ada yang mengeluh soal bau, hanya aku yang menciumnya. Keluhan pelanggan pun terus bertambah. Meski tidak setiap malam, ada yang mengaku mimpi dikejar sesuatu yang melompat-lompat. Ada yang bilang merasa berat di dada saat bangun tidur. Tapi hampir semuanya tetap kembali membeli nasi gorengku, seolah ada dorongan yang membuat mereka datang lagi. "Itu rasanya bikin kangen," kata seorang ibu sambil mengaduk nasi gorengnya pelan. Padahal, habis makan malah gak enak badan. Aku hanya mengangguk. Perutku terasa tidak nyaman mendengar kalimat itu. Setiap kali aku berdiri sendiri di belakang gerobak, bau tanah basah itu semakin jelas. Kadang aku merasa seperti ada napas dingin menyentuh lenganku. Aku menoleh, tapi tidak pernah menemukan apapun. Jalan tetap sepi, lampu jalan tetap menyala redup, dan pemakaman di kejauhan tetap sunyi. Aku masih bersikeras menganggap semua ini kebetulan. Aku butuh itu hanya jadi habit, karena jika tidak, aku harus mengakui bahwa sesuatu telah ikut masuk ke dalam hidupku. Sesuatu yang mungkin dulu juga pernah diterima ayah. Diam-diam, tanpa pernah menceritakannya pada siapapun. Malam itu, aku berangkat berjualan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak sepenuhnya takut, tapi juga tidak tenang. Bau tanah basah masih tercium sejak aku mendorong gerobak keluar rumah. Meski jalanan kering dan tidak ada hujan sejak siang, aku menarik napas panjang.
mencoba mengusir perasaan tidak enak yang menempel sejak beberapa hari terakhir. Aku sampai di tempat biasa, dekat pemakaman Duri Kosambi. Lampu jalan menyala redup, seperti selalu. Aku menyalakan lampu gerobak, api, kompor, lalu mulai menyiapkan bahan. Semua aku lakukan seperti rutinitas yang sudah kuhafal di luar kepala. Tanganku bergerak, tapi pikiranku kosong. Pembeli datang, tapi tidak seramai malam-malam sebelumnya. Aku justru merasa lega. Kesunyian memberi ruang untuk bernapas, meski juga membuat setiap suara terdengar lebih jelas. Bunyi minyak di wajan, langkah kaki orang lewat, dan suara angin yang menyusup dari arah pemakaman. Saat aku sedang mengaduk nasi, tiba-tiba hawa dingin menyentuh punggungku. Lebih dingin dari biasanya, bukan seperti angin, tapi seperti berada terlalu dekat dengan sesuatu yang tidak hangat. Aku berhenti mengaduk. Bau tanah basah itu kembali. Kali ini lebih kuat. Aku menoleh perlahan ke arah samping gerobak, lalu ke belakang. Pandanganku tertuju pada area kosong beberapa meter dari tempatku berdiri. Dekat pagar rendah yang memisahkan jalan dengan pemakaman. Di sanalah aku melihatnya. Awalnya hanya seperti bayangan, tinggi, diam, berdiri tegak. Tapi saat mataku menyesuaikan dengan cahaya, bentuknya menjadi jelas. Kain putih kusam membungkus tubuhnya. Bagian lehernya kosong, tidak ada kepala. Aku membeku, seluruh tubuhku terasa kaku, seolah darahku berhenti mengalir. Aku ingin berteriak, ingin berlari, tapi kakiku tidak mau bergerak. Sosok itu tidak melayang, tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri, menghadap ke arah gerobakku, mengawasi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kehadiran yang begitu nyata, hingga dadaku terasa sesak. Dalam kepalaku, semua cerita yang dulu hanya terdengar seperti mitos tiba-tiba terasa terlalu dekat, terlalu nyata. Aku memejamkan mata beberapa detik, berharap saat ku buka nanti, bayangan itu sudah hilang. Tapi ketika aku membuka mata kembali, sosok itu masih di sana, tidak berubah, tidak mendekat, tidak pergi. Saat itulah rasa takutku perlahan berubah, bukan menjadi berani, tapi menjadi sadar. Sadar bahwa ini bukan kebetulan, bukan imajinasi, bukan kelelahan. Semua kebiasaan ayah, catatan lusuh, doa terbalik, wajan yang tidak dicuci, nasi yang dikembalikan ke tanah, semuanya mengarah ke satu hal yang selama ini kutolak. Ayah tahu, dan kini aku telah mengambil tempatnya. Sosok itu akhirnya perlahan memudar, seperti bayangan yang ditelan gelap. Tidak ada suara langkah, tidak ada tanda ia pergi. Ia hanya tidak ada lagi. Aku terduduk lemas di bangku plastik. Napasku terengah. Keringat dingin membasahi punggung. Malam itu aku menutup gerobak lebih awal. Aku tidak menghitung uang. Aku tidak menoleh ke belakang saat mendorong gerobak pulang. Untuk pertama kalinya, aku tahu bahwa apapun yang telah kumulai bukanlah sesuatu yang bisa berhenti begitu saja. Dan kesalahan terbesarku bukan karena melihat pocong itu. Kesalahan terbesarku adalah membiarkannya datang. Aku tidak langsung pulang malam itu. Setelah menutup gerobak, aku duduk lama di tepi jalan, menatap aspal yang basah oleh embun. Bayangan pocong tanpa kepala itu terus terulang di kepalaku. Diam, tidak mengancam, tapi seolah menunggu keputusan. Derek, aku tahu, ketakutan saja tidak akan menyelesaikan apapun. Keesokan paginya, aku memberanikan diri membuka lemari tua di kamar ayah. Lemari itu jarang disentuh sejak ia meninggal. Bau apek langsung menyambut saat pintunya kubuka. Di bawah, tersembunyi di balik tumpukan pakaian lama, aku menemukan tas kain kecil. Isinya beberapa lembar kertas, foto lama, dan satu catatan yang berbeda dari sebelumnya. Lebih rapi, lebih panjang, tulisan tangan ayah. Disitulah semuanya terungkap. Ayah menulis tentang masa-masa sulitnya bertahun-tahun lalu. Saat aku masih kecil, dagangan sepi, utang menumpuk, dan ia hampir menyerah. Sampai suatu malam, seseorang, sesama pedagang, menawarkan cara agar tetap bertahan. Bukan pesugihan besar, bukan perjanjian berdarah, hanya bantuan dari arwah yang belum tenang. Ayah menulis bahwa pocong itu tidak meminta emas atau nyawa di awal. Hanya syarat-syarat kecil yang terasa sepele. Wajan tidak dicuci, nasi pertama dikembalikan ke tanah, doa dibaca terbalik pada waktu tertentu. Sebagai gantinya,
dagangan laris, rezeki mengalir. Tapi di halaman terakhir, tulisannya berubah berat. Tidak ada yang gratis. Yang menunggu hanya waktu. Ayah menulis bahwa tubuhnya mulai sering sakit. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setiap Jumat Kliwon, sosok itu selalu datang, berdiri lebih dekat dari sebelumnya. Dan yang paling membuat dadaku sesak, ayah menulis bahwa ia sadar, suatu hari, pesugihan itu akan berpindah kepada siapapun yang meneruskan gerobak ini. Aku menutup catatan itu dengan tangan gemetar. Kematian ayah bukan sekadar sakit mendadak. Ia kelelahan menanggung sesuatu yang seharusnya tidak ia terima sejak awal. Malamnya, aku berdiri di depan gerobak, menatap wajan tua itu lama. Aku dihadapkan pada pilihan yang terasa kejam. Jika aku berhenti, jika aku mencuci wajan, menghentikan semua kebiasaan itu, mungkin daganganku akan kembali sepi. Utang bisa menumpuk lagi. Keluargaku bisa jatuh ke titik yang sama seperti dulu. Tapi jika aku meneruskan, aku tahu harganya tidak akan berhenti di rasa dingin atau mimpi buruk pelanggan. Akan ada tuntutan lain, lebih mahal, lebih dekat. Mungkin bukan lagi bayangan yang hanya mengawasi. Aku menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku berbicara pelan, entah pada siapa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah keputusan ini. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin hidup dengan bayangan yang terus menunggu di belakangku. Gerobak itu tetap berdiri di sana, menunggu seperti warisan yang tidak pernah benar-benar meminta untuk diteruskan, tapi selalu menagih saat diabaikan. Dan malam itu, aku sadar, keberanian terbesar bukanlah berani mencoba pesugihan, melainkan berani menerima kehilangan tanpa bantuan dari kegelapan. Cerita ini sepenuhnya fiktif dan dibuat untuk keperluan hiburan. Segala tokoh, kejadian, ritual, dan kepercayaan yang digambarkan tidak dimaksudkan untuk dipercaya atau ditiru dalam kehidupan nyata. Jika terdapat kemiripan dengan tempat, peristiwa, atau individu tertentu, hal tersebut terjadi secara tidak disengaja.